Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramawati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang titrasi argentometri. Titrasi argentometri merupakan titrasi pengendapan yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Hasil yang diperoleh dari titrasi jenis argentometri ini merupakan pencapaian keseimbangan pembentukan yang cepat. Setiap kali titran ditambahkan pada analit, tidak adanya interferensi yang mengganggu titrasi, dan titik akhir titrasi mudah diamati. Titrasi argentometri merupakan salah satu metode titrasi yang melibatkan ion argentat atau Ag+. Pada titrasi argentometri ini terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu metode Volhard, metode Monge, dan metode Fajans. Perbedaan di antara ketiga metode ini dapat dilihat dari indikator yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri. Saya akan memaparkan cara kerja mengenai titrasi argentometri. Untuk cara kerja yang pertama yaitu standarisasi sekunder, digunakan perak nitrat sebanyak 16,9 gram dilarutkan dengan aquades dan dicukupkan hingga 1 liter kocok homogen. Nah, untuk cara kerja yang kedua yaitu standarisasi primer, digunakan natrium klorida, diambil sebanyak kurang lebih 5,8 gram sampel, lalu dilarutkan dalam aquades, dicukupkan hingga 1 liter dan dikocok homogen. Dan untuk indikatornya digunakan indikator kalium kromat sebanyak 5 gram sampel, dilarutkan dalam 10 ml aquades dan dihomogenkan. Untuk cara kerja yang keempat yaitu pembakuan, diambil 10 ml sampel natrium klorida dan dimasukkan ke dalam air Lemaire, ditambahkan 3 tetes indikator kalium kromat, kemudian dititrasi dengan perak nitrat hingga tepat mulai berwarna. Selanjutnya, penetapan kadar kalium klorida. Diambil sampel sebanyak 500 mg, lalu ditambahkan dengan indikator kalium kromat 3 tetes, lalu dititrasi dengan perak nitrat hingga tepat mulai berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Putri Ilmarita. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang argentometri. Salah satu contoh pencampuran larutan di dalam argentometri yaitu NaCl ditambah dengan AgNO3, di mana NaCl di sini berperan sebagai titran, sedangkan AgNO3 berperan sebagai titran. Larutan AgNO3 memang berperan sebagai titran, namun untuk memastikan bahwa tidak ada komponen lain di dalamnya, maka harus dilakukan prosedur awal terlebih dahulu. Dengan begitu didapatkan konsentrasi AgNO3 yang murni. Titrasi blanko diperlukan dalam prosedur ini. Hal ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses titrasi. Larutan yang ditambahkan saat proses titrasi yaitu CaCl3. Tujuan dari penambahan tersebut adalah untuk sebagai penetralisasi. Dalam reaksi tersebut, ion Ag yang dimiliki oleh larutan standar akan bereaksi dengan ion Cl yang berasal dari larutan titrat. Dengan begitu, AgCl akan mengendap karena termasuk zat yang sukar larut. Proses titrasi yang menggunakan zat K2CrO4 akan menghasilkan endapan berwarna merah bata. Hal ini disebabkan karena ikatan yang terbentuk karena K2CrO4 yang bereaksi dengan AgNO3 dapat memicu terjadinya warna yang spesifik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Es Ratna Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai titrasi argentometri. Nah, titrasi argentometri menggunakan metode Mohr dilakukan dalam suasana netral. Hal ini dilakukan karena pada suasana asam menyebabkan perak kromat larut karena terbentuk di kromat, dan dalam suasana basa akan terbentuk endapan perak hidroksida. Konsentrasi ion kromat akan terlalu kecil untuk meningkatkan terjadinya endapan Ag2CrO4, sehingga hal ini akan berakibat pada sulitnya pendeteksian titik akhir dari titrasi. Titrasi argentometri harus dilakukan pembakuan terlebih dahulu sebelum dilakukan penentuan kadar zat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi titrasi pengendapan
seperti suhu, sifat larut, ion sejenis, aktivitas ion, pH, hidrolisis, hidroksida logam, dan pembentukan senyawa kompleks. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.